Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua PKM Mushallah Al-Barakah, akhina fillah Al-Ustaz Rusdi Ahfash, mata'anallahu bituli hayati, Ustaz Khalid, Ustaz Haji Abi, enggak kelihatan Pak Haji Abi. Segenap para jamaah hadirin hadirah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka kajian kita dan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Berkhusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kana syai'un ilailahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 68 ya. Maqalah yang ke-18, 11 baris dari bawah, halaman 68, 11 baris dari bawah. Wal maqalatu ats-tsaminata asyarata ya, makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Makalah yang ke-18. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepada keduanya ya, kepada anaknya dan bapaknya Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaratu asnafin ay anwa'in, ada 10 golongan, 10 macam. Ini namanya morodifat, asnaf.
anwa, asya, khisal, sama itu 34. Karena digunakan dalam fikih akhlak ya, pakai istilah aksam. Fikih aksam banyaknya, anwa ya, di akhlak asnaf, asya, khisal. Ada 10 golongan, 10 macam min ummati. Mereka adalah umatku, kata Nabi kita. La yadkhuluna jannata. Mereka semuanya tidak akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Nah, 10 orang ini semuanya kagak bakal masuk surga kecuali jika bertaubat. Ya, kembali kepada Allah, menyesali, mohon ampun dan berjanji kagak mengulanginya lagi. Ya. Wa awwaluhum, yang pertama dari yang 10 itu yang kagak bakalan masuk surga, pertama al-qalla'u. Qalla'u bacanya bi fathil qafi. Ya. Qafnya dibaca fathah qa. Qalla'u. Kemudian wa tasdidil lam. Lamnya dikasih tasdid syiddah. Qalla, qalla, bukan qala, qalla'u. Ya. Yang pertama adalah al-qalla'. Apa al-qalla itu? Nanti di bawahnya dikasih penjelasan. Enggak apa-apa kita sebutin dulu biar mudah dipahami. Qalla ini adalah orang yang suka bolak-balik menemui penguasa. Katakanlah penjilat lah. Kalau ketemu penguasa ngomongnya kagak benar, bohong terus, dusta terus. Itu qalla. Yang bolak-balik menemui penguasa ya, cuma cari keuntungan doang. Orangnya kiai atau ustaz atau orang biasa? Mau macam-macam itu. Mungkin berbentuk politikus, mungkin berbentuk ulama, Bebas. birokrat, ya bebas ya. Kemudian yang kedua wal juyuf. Ini wa yuqalu al jiyafu bi fathil jim. Ada juga yang mengatakannya dia jiyaf. Boleh disebutnya jayyuf, boleh juga jiyaf. Ya, bi fathil jim. Jimnya dibaca fathah, berarti jayyaf. Oh, baca jayyaf. Wa tasdidil ya jayyaf. Boleh dibaca jayyuf, boleh disebut jayyaf. Bi fathil jim, huruf jimnya dibaca fathah, wa tasdidil ya, ianya dikasih tasdid. Kama fil qamus, sebagaimana yang berada di kamus begitu. Apa jayyuf itu? Seorang yang pencuri kain kapan di dalam kuburan. Luar biasa. Nanti ada ceritanya. Ngambil kain kapan di dalam kuburan. Yang ketiga wal qattatu. Qattat. Apa qattat? Ayin namam. Orang yang suka mengadu domba. Kesini ngomongnya A, kesini B, berantem datang. Qattat. Itu kata Nabi, la yadkhulul jannata al-qattatu atau an-nammam. Tidak akan masuk surga seorang yang pengadu domba. Yang keempat, ad-dayyub. Dayyub. Apa dayyub itu? Bi fathid dali, dalnya dibaca fathah. Wa sukunil ya, ya-nya disukunkan. Jadi daybu, ad-daybu, daybu, baca daybu. Ini kalau bahasa kita sekarang geremok. Apa geremok? Ngumpulin perawan atau janda-janda di satu rumah dijadiin tempat acuran. Bahasa sekarang apa?
Apa? Prostitusi. Prostitusi. Ya, gitu. Susah banget. RS, prostitusi gitu. Ya, rumah bordir dah, ya. Germok tuh. Saya suka pengajian di Cibitung sana, ada namanya CBL. Orang nyebutnya tempat burung ayam-ayaman. Warga sana, apa tuh? Kita pakai itu burung ayam-ayaman. Ya. Baik. Yang kelima, wadayyutsu. Dayyuts tadi yang Bapak dibilang, suami yang tidak punya rasa cemburu sama istrinya, sama anaknya, anak perempuannya, dibawa sama teman sekuliahnya, nyantai-nyantai aja dia, tenang baik ya. Harusnya cemburu dia. Jangan dekat-dekat kalau belum ijab kabul. Kemudian yang keenam ya. Ya. Sahibul artabah. Ini orang yang suka pemukul gendang. Beda ya antara artabah sama kaubah. Hampir sama sebetulnya. Dan sahibul kaubah, pemukul drum band, ya, alat musik lah. Kemudian wal atlu ini secara definisinya pelupa saya tadi. Atlu ada di sini. Wal atlu berarti yang keberapa nih? Yang ke 7. 6 7. Oh ini atlu itu orang yang apa tuh? Orang yang mengkus, maksudnya dia gambarnya kakinya di atas, kepalanya di bawah, al-atlu. Nah, nanti ada keterangannya kenapa dikatakan atlu. Kemudian zanim. Lalu wal-aq liwalidayhi. Aq itu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Qila dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qalla'u, apa yang dimaksud dengan istilah qalla'? Tadi apa kita artiin qalla' itu? Apa tadi qalla'? Penjilat, ya, yang bolak-balik ke penguasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, alladzi yamshi baina yadayil al-umara. Qalla itu orang yang suka mendatangi, ya, di antara para pejabat, ya, artinya wa huwa sa'i ilaihim bil batil wal kadhib. Dia sering datang bolak-balik, ya, menceritakan hal-hal yang batil dan hal yang dusta-dusta. Katakanlah dia penjilat, ya, pengen dapat keuntungan aja. Wakila bal jayyuf. Kemudian Nabi juga ditanya, ya Rasulullah, apa pengertian jayyuf itu? Tadi jayyuf apa itu artinya? Orang yang pencuri gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, an-nabash. Kalau nggak salah di kitab ini, apa di Minhajul Abidin, ada juga tanda nabas, ya, nabas, jayyuf itu artinya sama, ya, itu namanya muradifat, taradum, sinonim lah. Orang yang mencuri kapan di dalam kuburan. Ai sirakul akfan minal kubur. Sirak
orang yang mencuri kain kapan dari kuburan. Ini luar biasa ini. Nanti ada lagi Pak kejahatan di dalam cerita juga. Orang memperkosa mayat. Ada itu. Kalau demennya masih fulana meninggal, kuburan digali, disetubui. Ada kisah itu. Ini hanya dibuka, dia mau mencuri kain kapannya, ya. Qala ba'du salaf kana bi baladina Nabash. Nah, sebagian ulama salaf ini bercerita, dulu di kawasan kami ada seorang Nabash, ya, pencuri kain kapan di kuburan. Wa kana fil baladi, dan di negara yang sama atau di kawasan yang sama itu qadin salihun, ada seorang qadi, seorang hakim yang soleh, ya. Jadi paham, katakanlah di Tanah Koja itu ada tinggal seorang yang nabas dan seorang hakim yang soleh, nah, tinggal di satu kampung yang sama gitu. Falamma qarabat wafatuhu, nah, ketika ini hakim yang saleh udah mendekati kematian, ya, da'a dzalikan nabas, dia memanggil si pencuri kapan ini. Wa qala, dan beliau berkata, laqad balagani annaka tasrukul al-akfana. Nabas sini, telah sampai berita kepadaku engkau adalah orang yang suka mencuri kain kapan. Waqad danat asal dana dikasih tak ta'nis, ya, taknya alamat ta'nis karena failnya muannas wafat, ya. Waqad danat wafati, kematianku sudah dekat, ajalku telah dekat, ya. Waqad a'dadtu qimata kafani, aku sudah siapkan tuh biaya kain kafanku. Khudhul ana, ambillah sekarang. Paham ya? Jadi beliau takut nanti beliau meninggal dijadi curi. Jadi ambil sekarang aja nih. Nah, gitu. Wala tahtakini fi qabri, jangan kau membuka aibku dalam kuburanku. Fa ajabahu an-nabashu, fa'ilnya ajaba fil madi, hu-nya jadi maf'ul bih. Panya apa? Jawabnya. Fa ajabahu an-nabashu ila dzalik, ya. Kemudian si nabas ini pencuri kain kapan dari kuburan, dia katakanlah menyetujui. Oke, kalau gitu saya tidak akan mengambil kain kafan Anda. Dia ambil sekarang. Falamma jaa waktu mautihi, ketika datang waktu kematian siapa? Hakim yang soleh tadi, ya. Samya an-nabasu an-nabi, ya. Si nabas mendengar, ya, kematian si hakim. Fa akhbara zawjatahu, kemudian dia mendatangi istrinya dan memberikan berita, ngabarin bima waqa'a ma'al al-qadi, ya, apa, menceritakan kepada istrinya si hakim, ya, tentang perjanjian yang pernah terjalin antara dia dan si almarhum, ya. Itu ya, bima waqa'a ma'al qadi. Faqalat, habis disampaikan gitu kata istrinya, uhadziruhu atau ahdziruhu, ya, saya nasihatin ya, kamu jangan sampai nanti suami saya juga kamu ambil gitu. Falamma dufina, ketika orang qadi tadi yang telah dikebumikan, dufina itu dikuburkan, ya. Sara fi nafsihi, terlintas dalam dirinya, ayyasraqa kafanahu, emang wataknya watak pencuri. Kalau udah dibilangin sama qadi, istrinya ngingetin, tahu terlintas dia, ya,
mencuri kain kafannya. Faqalat zaujatu, isinya masih bilangin la taf'al, jangan kau lakukan. Falam yaltafid ila qauliha, ya, si Nabas tidak mengindahkan, arti kagak mendengarkan tuh, perkataan istri si Qadi itu yang saleh. Falamma hafar al-qabra, ketika Nabas itu menggali kuburan, wa dakhala fihi, dan dia masuk ke dalam kuburan. Ini mentalnya udah mental luar biasa ya. Enggak takut sama mayat. Fa idzan al-mayyitu qad ajlasa. Ketika dia masuk ke dalam kuburan, tiba-tiba dilihat ini si jenazah, ya, si Qadi duduk begitu di kuburan. Ketika duduk, dia ngeliatin tuh. Faqala ahadul malakaini lil akhar. Kemudian salah seorang malaikat bicara kepada temannya yang satu lagi. Atau malaikat nih, ini lagi malaikat lagi menyidik nih, orang baik atau apa enggak ini, apa kesalahannya. Sum rijlaihi, kata malaikat yang satu, kamu cium untuk kedua kakinya. Fasamahuma, huma kembali kedua kaki, maf'ul bih. Akhirnya dicium kedua kakinya. Wa qala, kata yang cium, laisa fihima syai'un, kagak ada bau apa-apa. Ya. Ya, tidak sesuatu yang ini. Innahu lam yas'a, dibuang wawunya tuh, ya. Atau dibilang ya lam yas'a bihima. Lam yas'a kan pakai alif itu ya, dibuang. Jadi lam harfu jazmin, yas'a fi'il mudhari'un majzumun bi hadfil akhir. Ya, dibuang huruf ilatnya. Innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatil qatl. Dia qatl sama sekali, ya, kagak pernah berupaya dengan kedua kakinya melakukan maksiat. Nah, jadi kedua kakinya diendus-endus. Nah, ini kakinya nggak pernah maksiat. Oh, bapak-bapak tuh. Jadi malaikat tahu tuh semua. Apa dalam Yasin, al-yauma apa? Al-yauma apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, mulutnya dibungkam, tangan yang ngomong, kaki yang ngomong. Nah, ini salah satu. Ya. Kecium kagak ada bau apa-apa sama sekali katanya. Kakinya enggak pernah sama sekali berjalan ke tempat maksiat. Oke. Faqala sum yadaihi, atau malaikat yang satu lagi, sekarang cium kedua tangannya. Dicium, diendus-endus lah kayak anjing pelacak nyari itu tuh narkoba, kan dia tahu tuh. Fasamiha, ya, dicium kedua tangannya. Wa qala lam ya'mal bihima ma'siyah. Nah, katanya apa? Dia tidak pernah melakukan dengan kedua tangannya perbuatan maksiat. Lolos tuh, kaki lolos, tangan lolos. Wa qala sum ainaihi, sekarang cium kedua matanya. Ya. Kalau gitu ya kedua kelopak matanya ya. Fasamiha huma, diciumlah kedua matanya. Wa qala, dan malaikat itu habis cium, innahu lam yandur bihima ila muharramin qattun. Dia sama sekali belum pernah melihat dengan kedua matanya kepada yang haram. Selamat lagi matanya. Faqala sum sam'ahu. Nah, sekarang coba kupingnya. Kamu ngenduskan. kamu cium, kamu endus kupingnya. Fasamma ahadu udunaihi. Kemudian ini si malaikat berarti fasamma ahada, ya. Jadi maf'ul bih dia. Fasamma ahada udunaihi. Si malaikat mencium, mengendus salah satu dari dua kupingnya.
Falam yajid syai'an. Ikut yang pertama kagak dapat apa-apa. Tsumma sammal ukhra. Baru kemudian mencium mengendus kuping yang sebelah kirinya gitu. Fawaqafa, pas dicium kayak ada bau nih, berhenti dia. Ya. Fawaqafa, berhenti. Kayak gitu kan. Di sini nih bau bangkai tikusnya nih, gitu gitu. Ya, di sini. Faqala ahadul malakaini. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Ma wajadta?" Ya. Apa? "Ma wajadta?" Apa yang kau dapatin? Nah, malaikat yang tadi temannya nanya kan, "Nah, kenapa berhenti?" Ya, apa yang Anda dapatin? Qala ba'du. Katanya kata malaikat tadi cium-cium, ba'du nitnin. Nitnin. Ada sedikit bau-bau kayaknya. Bau apa? Bau busuk. Nitnin itu bau busuk. Ya, ada sedikit bau busuk kayaknya. Qala, kata malaikat tadi, "Atadri ma hadhihi nitnah?" Tahukah Anda apa sebabnya bau ini nih, bau busuk ini? Kata malaikat yang satu lagi, "Innahu asgha bi ihda sam'aihi ila ahadil khasmaini aktsara min al-akhar." Kenapa sebabnya itu kupingnya ada rasa bau busuk? Karena dia asgha, ya mendengar biihda kepada salah satu sam'aihi dari orang yang mendengarkan ila ahadil khamsain kepada dua yang sedang bersitegang. Jadi kan dia tadi seorang apa? Qadi kan, hakim. Ini si A si B, dua-duanya sama-sama mengadukan permasalahannya. Tapi kuping yang satu ini ngedengerinnya mau yang dia aja. Berarti dia kagak adil maksudnya. Dalam menyimak aja udah kagak adil. Dia mau menangin dia, dengerin aja. Temannya gitu. Karena katanya dia mendengarkan salah satu pihak dari dua yang sedang khusumah, yang sedang berseteru tadi, ya. Aksar min akhar, tadi banyak mendengarnya daripada yang satunya lagi. Coba hakim harus benar-benar adil. Saksama dengerin si Fulan dulu. Ya kamu saya kasih waktu 15 menit ngomong. 15 menit. Jangan dia baru 10 stop. Kamu. Itu dia udah kagak adil. Gara-gara begitu aja hidungnya jadi apa? Bau busuk. Ya. Dia belum sampai di situ, masih seru nih. Fanfakha fihi. Ya. Kemudian malaikat ditiup hidungnya, kupingnya. Falamma nufikha fihi. Ketika ditiupkan tuh kupingnya, kharajat minhu narun. Keluar dari hidungnya katakanlah congean yang dari api neraka. Bayangin. Conge kan isinya nanah ya. Imtalal qabr, sampai memenuhi kuburan. Jadi pas ditiup sama malaikat keluar. Ya. Conge itu dari api neraka memenuhi kuburan. Minha. Ya. Fa imtalal qabr minha naron, keluar darinya kuburan, conge api memenuhi kuburan. Falahiqa basaru an-nabas fa'ama. Jadi ketika itu siapa tuh? Si Nabas tadi kan masuk kuburan. Jadi dia lahiqa basar an-nabas. Dia melihat tuh, katakanlah menangkaplah, katakanlah kejadian tadi terjadi. Oh,
berarti dia itu kenapa takut saya bongkar itu, ya ada kejelekannya gitu. Fa'ama, lalu habis itu matanya sama kasih buta gitu. Ya, falahi ke basaran nabas fa'ama. Ya. Jadi Bapak paham. Pertama di sini cerita tentang perbuatan si Nabas. Kedua di sini juga mengangkat tentang seorang hakim yang kagak adil tuh. Begitu doang tuh, kupingnya bau. Bagaimana kita, tangan kita maksiat, kaki kita maksiat, mata maksiat, mulut maksiat, berarti apa? Udah bau semua tuh. Ya. Nanti neraka ngejerit tuh, ngejerit juga. Ya, bau neraka aja ngejerit ya. Baik. Mana hilang? Wakila saya kada fi qam'in nufus. Demikianlah diceritakan dalam kitab Qam'in Nufus. Qam' itu mengekang. Ini buku-buku tasawuf ya, mengekang hawa nafsu. Ada buku judulnya begitu. Wakila, dan ada lagi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila li Rasulillah, mal qattatu? Ya Rasulullah, apa pengertian qattat itu? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, an-nammamu, seorang yang pengadu domba, ya, tidak akan masuk surga. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ya Mu'adz, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, ya Rasulullah, qultu, aku berkata, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, Rasul, bagaimana pendapatmu, bagaimana penafsiranmu tentang firman Allah yang berbunyi, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Surah apa nih? Wa futihatil abwabu, ya, wa futihat apa lanjutannya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Baik. Ya Rasulullah, apa penafsiranmu tentang firman Allah yang berbunyi pada suatu hari ditiupkan tuh, ya, apa, ditiupkan sangkakala itu, kemudian mereka berdatang secara berbondong-bondong. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ya Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in azimin. Mu'adz, Anda telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Tsumma arsala ainaihi asyarifataini bil buka. Pengertiannya, kemudian Nabi meneteskan, ya, air matanya. Kalau secara bahasa, secara baku, kemudian arsala, mengalirkan ainaihi, kedua mata Nabi, asyarif yang mulia, bil buka, menangis, maksudnya meneteskan dua air matanya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, yuhsyaru asharatu asnafin min ummati ashtatan, katanya, akan dikumpulkan nanti 10 golongan dari umatku, semuanya berbeda-beda. Qad mayyarahum mayyara, ini mayyara fil madi, humnya maf'ul bi, Allahu fa'il. Qad mayyarahum Allahu, Allah memisahkan mereka min jama'atil muslimin, dari kelompok orang-orang muslim. Wa yubdi suwarahum, dan Allah merubah wajah mereka, bentuk mereka. Ya, jadi ada 10 umat Nabi, ya, itu nanti dipisahkan oleh umat Islam dan wajah mereka dirubah, ya. Faminhum, maka diantara mereka, ala suratil kirodati, ada yang berbentuk kera, ya. Kita kebayang itu ada dulu di CBL tuh, saya tuh suka ngaji ke sana tuh. Ada namanya orang Banten, Kiai Nawawi Azhar.
Itu dikenal ulama sufi itu. Ya Allah kasih ketinggian spiritual itu, orang melihat lurah-lurah yang jelek-jelek apa kelihatan. Kalau ceramah galak banget disebutin. Ya, ini artinya ada orang-orang yang Allah kasih buka, ini muka-muka babi, anjing, ini, ya. Di zaman sahabat itu yang bisa kenal itu Huzaifah. Ya, pertama di antara mereka ada yang bentuknya mukanya muka apa? Kerak dia. Ya, berbentuk kerak. Wa ba'duhum ala surati al-khanazir. Yang kedua, sebagian mereka ada yang berbentuk babi. Yang ketiga, wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhihim yashabuna 'alaiha. Tadi itu namanya atlah tadi itu, ya. Sebagian mereka ada yang munakkasun. Apa tuh? Orang yang berjalannya terbalik gitu. Ya, kakinya di atas, wajahnya di bawah. Wa ba'duhum umyun yataraddadun. Sebagian mereka nanti ada yang kelihatan dia buta. Ya. Buta, dia berjalan tanpa arah, taraddadu. Kan sono ke sini, bolak-balik aja. Ini kalau begini ingat haji. Haji ada yang namanya bis taraddudi kalau lagi haji. Jadi bis yang antar jemput dari Arafah, biasanya Arafah dijemput tuh jamaah dibawa ke Musdalifah, balik lagi ngambil lagi, namanya taraddudi, bolak-balik. Ada ya sebagian mereka yang buta berjalan bolak-balik aja tanpa arah gitu. Yang kelima, wa ba'duhum summun bukmun la yaqilun. Ada yang tuli, bisu dan tidak berakal. Ya, orang gila berarti. Wa ba'duhum, yang keenam nih, yamdaguna alsinatahum. Nih, yamdagun. Arti dia apa nih? Nih, lihat saya Pak. Apa nih? Lidahnya dijulurkan. Ya, itu. Ya, wa ba'duhum yamdaghuna alsinatahum. Sebagian mereka menjulurkan lisannya atau lidahnya, mutadalliyatin ala sudurihim, sampai ke dada. Panjang ada ke sini bisa. Ya. Ini kan semuanya kan Nabi pernah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan kepada Rasulullah. Nabi tanya, "Siapa ini Jibril?" "Ini umatmu ya Rasul." Umatmu. Gambarannya. Nanti digambarin kenapa dia begitu gitu ya. Panjang juga. Baik. Yasilu al-qayhu min afwahihim. Lu'aban yakhdharuhum ahlul jam'i. Yasilu tuh asal mengalir atau keluarlah. Al-qayhu nanah keluar atau mengalir min afwahihim, dari mulutnya. Kan Bapak, coba Bapak itu. Ya, keluar tuh. Ya. Lu'aban, bagaikan air liur, ya. Yakhdharuhum ahlul jam'i. Ya, yang semuanya tuh sepadang masa pada jijik ya melihat kondisi begitu. Kita segini aja orang udah geli ya, apalagi sampai panjang, terus ngocor lagi, yang keluar nanah, berakbauan semua. Yang ketujuh, wa ba'duhum muqatta'atu aydihim wa arjulihim. Ada sebagian mereka lagi apa? Yang berbentuk terpotong-potong tuh. Terpotong kedua tangan mereka dan kedua kaki mereka. Wa ba'duhum musallabuna ala juzu'in minan nar.
Sebagian mereka itu orang-orang yang disalib di ranting-ranting pohon, ya, dan ranting-ranting itu minan nar, dari api neraka. Yang kesembilan, wa ba'duhum asyaddu natnan, tadi minal jaifi, minal jif, ya, minal jiafi, jiaf, ya. Dan sebagian mereka asyaddu natnan, itu sangat busuk gitu, baunya, ya, lebih daripada bangkai. Mungkin tadi itu hakim yang itu tuh, ya. Wa ba'duhum yuksabuna jalabiba sabighatan min qatran. Sebagian mereka, ya, ada yang kesolatnya dipakaikan, ya, diberikan pakaian jalabiba. Nah, dikasih baju seperti baju kayak gini nih, baju jalabib, baju gamis, tapi sabighatan min qatran. Itu baju itu lengket dan meleleh gitu, ya. Bagi orang telanjang dikasih bajunya meleleh di tubuhnya, bentuk siksaan. Paham meleleh ya? Meleleh. Baik. Kemudian mana? Fa ahlul kibri wal khailai wal fajri. Katanya itu adalah orang-orang yang sombong, congkak, dan fakhr. Tiga sama al-kibr, orang yang merasa besar, khaila, ada yang sombong, fakhr, orang yang angkuh. Kada rawahu al-Qurtubi. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ditanya lagi, Maddaibubu. Tadi kan ianya disukunkan. Maddaibub. Ya Rasulullah, apa itu daibub? Tadi apa saya ngertiin? Germok, ya. Germok tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, alladzi yujma'u fi baitihi al-fatayat. Germo adalah orang yang mengumpulkan di rumahnya atau di kontrakannya atau di hotelnya, ya, cewek-cewek, perempuan-perempuan, ya, al-ama, budak-budak, lil fujuri, untuk melakukan perbuatan yang maksiat, ai az-zina, ai berbuat zina, ai wa huwal jami'u bainar rijali wan nisa. Germo adalah orang yang mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan. Betul ya? Bisa kita sebut dengan prostitusi, bisnis prostitusi. Ya, bapak-bapak jangan sampai ya ada yang main-main ke tempat ini, ya. Pokoknya kagak berkah. Nanti kakinya ditanya kemana nih hari ini, ya, jangan sampai. Waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanyakan lagi kepada Rasulullah, mad dayyus, Rasul, apa pengertian dayyus itu? Ya, dayyus adalah suami yang, ya, apa tidak memiliki rasa cemburu. Alladzi la yugharu al ahlihi, orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarganya. Keluarganya maksudnya ai zaujatihi, istrinya dibawa orang ke sana sih dia diam aja, ya, ditenteng orang dia diam aja. Kemudian wa bintihi, anak perempuannya, hati-hati nih. Wa ukhtihi, saudara perempuannya. Maka wajar kalau kita, ya, punya saudara perempuan, kita jaga betul. Di bawah saya harus tanya dulu kita. Lelaki itu harus jaga saudara perempuannya. Dia kamanzilatil ab,
kedudukannya seperti bapak ya. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan juga kepada baginda Rasulullah, "Ma sahibul artabah?" Ya Rasulullah, apa sih maksudnya sahibul artabah itu? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Alladzi yadribu bil tabli." Orang yang suka memukul tabal, artinya orang yang suka memainkan alat musik. Wa huwa al-kubatu al-kabirah, seperti gendram yang besar. Nah, di sini bapak-bapak terjadi ikhtilaf ulama ini. Ya. Ini jadi kasus juga di kita. Di Kalimantan saya ada teman, ada guru ya. Ada juga berbeda pendapat dengan guru Jai dulu. Guru Jai kan dia suka maulid, pakai tabal, rebana. Ada juga ya, ulama juga, ya ulama muda lah, bilang haram itu. Perselisihan pendapat itu. Tapi karena pengaruh guru Jai luar biasa sekali mantan, dia bilang A aja sudah habis surat tuh. Murid-muridnya ulama-ulama ini habis semuanya. Artinya dalam kasus ini kata Syekh Yusuf guru kami, nah itu harus bijak menghadapinya ya. Ada perbedaan pendapat. Di Asyafiyah ada teman mengangkat tentang musik dalam peranan berdakwah begitu. Oma Irama kan dakwah. Ada ulama yang kaku, haram, udah haram ya kayak gini. Ada yang lihat fleksibel secara porsinya, ini terus. Nah, kita juga di sini jangan terlalu kaku memahami ini. Ya, kalau kita kaku berarti kita kagak ada main rabana, maulid, kagak itu nggak boleh, haram semua. Ya, ya bisa-bisa jadi gitu, jadi haram nanti. Jadi di sini kita akan ambil beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ya, sebetulnya begini, semuanya sama apapun permainannya, yang menjadikan haram ketika alat itu membuat kita lalai kepada Allah. Itu. Kayak sesuatu apa aja membuat kita lalai dari Allah, jadi haram. Ya. Baik, ya, karena disebutkan di sini, ya kita sampaikan juga. Ya. Sahibul artabah wa sahibul kubah. Ya. Mana? Pindah. Ini Pak, kacamata saya udah mulai harus diganti ini. Jadi barusan yang keberapa? Babi udah ya. Udah kan? Mana Pak sekarang Pak? Dayub ya? Oh ya, udah bawa ya. Sahibu al-artabah. Qala alladhi yadribu bil-tabal. Orang yang memukul tabal. Wa huwa al-kaubatu al-kabirah. Katalah genderang yang drum band lah, yang besar. Waqila li Rasulillah, ma sahibul kubah. Nah, hampir sama. Ya, antara artabah sama kubah. Nabi menjawab, alladzi yadribu tanbur. Bidom ta tun baca tunbur. Wa huwa at-tablu as-saghir. Nah, bedanya kalau tadi artabah gede, kalau kubah kecil. Ya. Seperti kecapi ya. Rebana itu kecil kan. Kalau yang drum band begitu, dong 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 dong. Waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah, mal atullu katanya. Apa yang dimaksud dengan atullu? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, alladzi la ya'fu 'anil dzanbi wa la yaqbalu al-udra. Ai wa huwa al-mutakabbir.
Al-utulu adalah ini orang yang kagak masuk surga nih. Orang yang la ya'fu, orang yang tidak memaafkan anidzan dari kesalahan. Ya, anak kita salah, tetangga kita salah, dia minta maaf, kita nggak maafin. Wala yaqbalu al-udhr, dan tidak menerima permintaan maaf. Ai wa huwa al-mutakabbir, orang yang sombong. Ingat lagi. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan lagi kepada baginda Rasul, mazzanimu, apa yang dimaksud dengan zanim? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, alladzi wulida minaz zina. Ini Pak. Wa 'alaqa biman laysa minhu. Zanim adalah orang yang wulida, terlahirkan minaz zina, dari sebab hubungan zina. Nah, nanti ini harus lanjut, jangan sampai di sini. Karena nanti ada orang lahirnya zina tapi dia baik soleh ada. Ini masalahnya dia udah terlahir zina, kemudian wa'alaqa biman laysa minhu. Kemudian dia berkumpul dengan orang yang bukan muhrimnya. Ya. Ya maksudnya siapa? Ini si zanim nih. Zanim adalah orang yang apa? Orang yang lahir dari sebab berzina. Wa 'ala kabiyan laisa, berkumpul dengan bukan muhrimnya, zina kan. Kemudian dia wa yaqudu 'ala qari'atit tariq. Dan dia suka nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di pinggiran jalan. Saya SMP 158 di sini tuh. Ya. Alhamdulillah Pak, saya nggak pernah nongkrong tuh. Teman-teman dulu selalu nongkrong di situ. Saya mikir apa enaknya nongkrong. Saya bilang sama teman saya mau coba ikut sekali saya nongkrong. Ambil saya itu kan pas keluar dari sini ya, ambil situ. Saya duduk situ bareng-bareng. Itu alhamdulillah saya sudah merasa apa untungnya begini duduk gitu. Dia langsung pulang aja, pulang mandi selesai ke masjid. Ya, itu saya ingat banget tuh. Saya nggak suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Tapi saya pernah ngejajalin sekali. Pengen ikut, saya rasain kagak enak. Ya, nah ini orang yang duduk nongkrong-nongkrong di pinggiran jalan, pasti matanya jelalatan lihat ini ada perempuan dia godain, ya. Payuktabun nas tuh. Kemudian dia nongkrong di jalanan itu menggibah orang lain. Nah, ini ghibah kan asyaddu min 30 zina. Lebih berat daripada 30 perzina atau ghibah. Hati-hati. Wa huwa zulumun, adalah perbuatan yang sangat jelek. Yang berikutnya wal'aqu masyhurun. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Wadabitul uquq, dia udah wa huwa wadabitul uquq huwa ayusdira minal waladi ma yata'adha al-walidan aw ahaduhuma bi ida'un laysa bil haini fil urfi. Artinya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, artinya ayusdira minal walad. Awalal anak, kan anak itu yusdira mengeluarkan sesuatu mayat adza, apa yang menyakiti al-walidan, kedua orang tuanya, au ahadihima, atau menyakiti salah satu kedua orang tuanya. Ya, jadi yang namanya durhaka itu, ya, dia seorang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu daripada keduanya, idaan, dengan hal yang menyakitkan, laisa bil hayni fil urf. Maksudnya meskipun dia melakukannya bukan hal yang sangat kejam banget, misalnya membunuh ibunya, nampar bapaknya, gebuki, bukan bil urf, bukan. Wa in lam yakun muharraman, meskipun dia tidak melakukan hal yang sangat yang dikatakan haram, yang dosa besar,
lau fa'alahu mal ghairi, seandainya dia melakukannya kepada orang lain, kayalqahu, seperti tadi tuh, yang ngata-ngatain aja, ngata-ngatain orang tua sudah termasuk durhaka, ya. Fayaqtahu fi wajhihi tuh, aw yuqaddimu alaihi fi mala'in, atau dia mengumpat ngata-ngatain orang tuanya di mana, di tengah orang banyak, ya. Fala yaqumu lahu wala ya'bau bihi, gitu ya. Wa nahu dzalika mimma yaqdi ahlul aqli wal muru'ah bi annahu mu'adzan li annahu mu'adzun idaan aziman amin. Dan hal yang seperti itu termasuk, ya, mimma yaqdi ahlul aql wal murah. Jadi menurut orang yang berakal, orang yang menjaga muru'ah, ifah, orang yang arif lah, orang yang berakhlak lah, itu ngatain doang begitu termasuk apa? Dosa, bi annahu mu'adzu idain azimah, termasuk menyakitin yang sangat besar. Jadi maksudnya di sini durhaka kepada orang tua bukan hanya berbentuk yang diharamkan tadi atau yang bukan uruf, ya kan, membunuh, mukul, ngebugin, ngata-ngatain, tapi ya hanya ledek, mengatain orang tuanya dengan kata-kata di tengah orang banyak, itu juga termasuk akun biwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tua, ya. Maka kata Allah apa? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan layyina. Aja jangan tuh. Apalagi ngatain, menghardik, ngomel-ngomelin, nyalahin, ya, itu sudah dikatakan dosa besar. Apalagi sampai yang tadi membunuh, memukul, menyakiti, ya. Semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Ya, jamaah sekalian, banyak yang kita dengar daripada sabda Nabi ini. Kita doa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari itu paham, ingat terus, menjadi darah daging karakter di tubuh kita. Jangan sampai kaki ini, tangan ini, mati semuanya, ya, jatuh kepada apa-apa yang Allah haramkan. Itulah apa hikmah daripada ngaji, dia dengerin, dia pahamin, dapat keberkahan, jadi akhlak kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga kita selalu dijaga, dipelihara di orang-orang yang saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hatiku untuk selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bi syukrik, dan hiasilah lisanku selalu bersyukur kepadamu. Wa waffiq abdanana bi qiyam amri. Ya Allah, berilah taufik hidayah seluruh tubuh kami ini mudah untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah-Mu. Wa wa'idna min wibalil makrik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada makar-makar-Mu. Allahumma hafazna wahfaz auladana wa ahlana. Ya Allah, peliharalah kami, jagalah anak-anak kami, dan jagalah keluarga kami daripada hal-hal yang membuat Engkau marah, Engkau benci. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, hamba-hamba yang salih. Wa lihiqna bis salihin, dan berkumpul bersama orang-orang yang salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.